Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, kesempatan dan hidayah sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti salah satu kegiatan yang baik ini, yaitu kegiatan menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, Rasul yang telah menggulung tikar-tikar kejahiliahan dan membentangkan permadani Islam di muka bumi ini. Hadirin ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan memasuki materi final, yakni materi finalis Ramadan yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ilham Jaya LC.MA. Adapun data singkat beliau lahir di Wajo tahun 1976, pendidikan strata 1 Universitas Islam Madinah, pendidikan strata 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun jabatan beliau adalah anggota pleno Dewan Syariah Wahda Islamiyah dan Ketua Departemen dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Wahda Islamiyah Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, apakah Ustaz sudah bergabung? Ustaz Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Ahlan wa sahlan. Pada materi ini ya kita akan mengelaborasi kiat-kiat mencapai kesuksesan amalan Ramadan dan meraih pahala berkali lipat, serta mengetahui ya upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda muslim agar bisa menjadi sebenar-benarnya finalis yang bertahan hingga garis finish Ramadan. Gitu ya Ustadz ya? Ya. Baik, karena Ustadz juga telah hadir di sesi kita pada materi finalis Ramadan ini, kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan hormat. Falyatafadhal masykuran wa ma'jur. Baik, syukran pembawa acara kita pada pagi hari ini. Syukran kepada Hilmi beserta seluruh panitia Hilmi Himpunan Pelajar Muslim Indonesia. Syukuran kepada seluruh partisipan, baik yang hadir lewat Zoom ini maupun juga mungkin hadir lewat kanal YouTube. Ikhwani fillah jami'an, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda la yazighu anha illa kana minal halikin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 13 Maret 2022 miladiah, tahun kerja yang bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1443 Hijriah. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual seperti ini dalam satu momentum kajian yang insya Allah taala
memberikan manfaat kepada kita semua sebagai bagian dari tadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di hari Ahad seperti ini, ketika mungkin sebagian orang bahkan sebelum hari Ahad seperti ini ya menggunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia bahkan dosa, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang positif, baik, bermanfaat, dan tetap bisa kita nikmati, ya, sehingga kita keluar tentunya dari golongan orang-orang yang merugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, ikhwani fillah, ini mungkin sebagian besar peserta yang hadir di sini adalah adik-adik pelajar, adik-adik sekalian yang sama berbahagia. Kita ini insya Allah Ta'ala sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, dan topik yang kita bahas pada pagi hari ini kebetulan juga memang terkait dengan kegiatan Ramadan, dan kegiatan ini sendiri Smart Spirit of Ramadan for Teens. Materi yang diamanahkan untuk saya bahas pada kesempatan ini adalah finalis Ramadan. Adik-adik sekalian, kita memang sedang berada di musim ibadah. Ya, barusan saja kita meninggalkan salah satu di antara bulan haram, yaitu bulan Rajab. Kemudian sekarang kita ada di Sya'ban, kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan, kemudian ada Syawal, kemudian ada Dzulqa'dah, kemudian ada Dzulhijjah. Ya, bulan Rajab ini disebut sebagai bulan haram karena di dalamnya dosa-dosa yang dilakukan itu memiliki berat dan akibat tambahan. Tidak sama seperti dosa yang kita lakukan di luar bulan Rajab atau bulan haram. Sama-sama dilarang, tapi ketika dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Di dalam Al-Quran disebut ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan haram ini, minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyimu fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang bulan haram. Itulah agama yang lurus, artinya agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah alam semesta. Maka janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menzalimi diri kalian di dalamnya. Jadi kita ini adik-adik sekalian punya fitrah. Artinya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu pola tertentu. Yang ketika kita keluar dari pola itu, maka pasti terjadi error. Ya, pasti terjadi gangguan. Ya, karena kita keluar dari pola atau template yang kita diciptakan di dalamnya. Ya. Di depan saya ini, saya di depan laptop. Ya, laptop ini tentunya alat untuk mengolah data. Apa yang terjadi misalnya kalau laptop ini saya gunakan untuk kepentingan yang lain. Ya, misalnya katakanlah ya, tempat saya meletakkan buku di atasnya atau barang-barang berat di atasnya, pasti dia akan rusak. Kendaraan tentu memang diciptakan untuk sebagai alat berkendara, membawa kita dari satu titik ke titik yang lain, perjalanan.
Nah, apa jadinya kalau kendaraan itu digunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya kendaraan biasa, misalnya dipakai sebagai tempat tinggal, ya, atau mobil kota dibawa off-road misalnya. Ini tentu akan menimbulkan kerusakan. Begitu juga kita manusia. Dan begitu juga alam semesta. Alam semesta ini juga punya template, punya sunnatullah sendiri di dalamnya. Maka salah satunya itu adalah musim-musim ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim. Begitu juga agama ini. Ya, agama inilah yang menjaga agar supaya manusia ini tetap berada di atas fitrahnya, di atas pola yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dalamnya. Itulah yang disebut dengan fitrah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Nah, kita memasuki bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini bulan pengantar untuk kita memasuki bulan Ramadan. Kita tahu adik-adik sekalian bahwa kalau kita melakukan ibadah, ada ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai pengantar sebelumnya. Ya, kita salat subuh misalnya, ada salat sunat sebelumnya. Saya mau bertanya, bisa dijawab lewat chat. Berapa salat sunat sebelum kita salat subuh? Berapa rakaat? Ya, silahkan dijawab. Adik-adik yang aktif di Zoom, ini keistimewaannya Zoom ini karena adik-adik bisa partisipasi. Coba diketik berapa rakaat salat sunat sebelum salat subuh. Ya, baik, syukran. Ya, ada 2 rakaat, syukran. Jadi kita sebelum salat subuh ada salat sunat yang kita lakukan sebelumnya. Manfaatnya itu salah satunya adalah mempersiapkan diri kita sehingga ketika kita memasuki salat subuh itu kita sudah lebih siap secara psikologi, secara kejiwaan, secara pikiran, secara fisik, dan seterusnya. Ya, dan itu bisa kita rasakan ya. Kalau kita melakukan salat, kalau kita ada salat sunat yang kita lakukan sebelumnya, biasanya kita bisa lebih mampu khusyuk, kita lebih mampu tadabbur, kita lebih mampu optimal secara umum terhadap ibadah salat yang kita lakukan. Maka di bulan Sya'ban seperti ini kita juga memang dianjurkan untuk banyak berpuasa. Ya, makanya sahabat dahulu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau banyak berpuasa pada bulan-bulan yang ada ini, selain tentunya bulan Ramadan yang wajib, seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, inilah bulan di mana amal-amal anak Adam itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya suka apabila ketika amal saya itu diangkat, saya berada dalam keadaan berpuasa. Ya, hikmahnya yang lain disebutkan oleh ulama kita bahwa bulan Ramadan ini sebagai pengantar. Nah, ini bulan Sya'ban, kita masuk ke bulan Ramadan. Nanti ada bulan Syawal. Ya, bulan Syawal ini kita dianjurkan juga untuk puasa Syawal. Saya bertanya lagi, silahkan ditulis di chat, berapa hari puasa Syawal yang dianjurkan atau sangat dianjurkan itu? Silahkan. Berapa hari puasa sunnah Syawal? Ya, syukran, alhamdulillah. 6 hari. Ya, barakallahu fikum. Jadi 6 hari kita puasa Syawal. Jadi kita lihat puasa Ramadan ini ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Qabliyahnya puasa pada Sya'ban ini, kemudian ba'diyahnya adalah puasa Syawal nantinya. Kemudian kita masuk Dzulqa'dah, kemudian kita masuk Zulhijjah. Ya, Zulhijjah ini tentunya kita melakukan ibadah juga, terutama adalah ibadah haji di sana. Kemudian bagi yang lainnya semuanya bisa melakukan kurban, dan tentunya ditutup dengan Idul Adha. Ya. Jadi kita lihat adik-adik sekalian bahwa kita ini sedang berada di musim ibadah.
Ya. Nah, tentu kesadaran, perasaan bahwa kita ini sedang berada di musim ibadah, ini cuma ada di kita orang-orang yang beriman. Ya, orang yang tidak memiliki pegangan terhadap keimanan, ya tentu tidak peduli dan tidak bisa memahami betapa ibadah yang kita lakukan ini ada musim-musim di mana atau ada waktu di mana kita memang dikondisikan, alhamdulillah, untuk bisa mengoptimalkan ibadah pada bulan tersebut. Ya, jadi ini kalau adik-adik mungkin yang rata-rata pelajar ini seperti bulan-bulan ujian ini. Ya, di mana bulan-bulan ujian ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk lebih intensif belajar dan menuntut ilmu. Ya mungkin kalau di luar ujian ya mungkin kita baca buku atau mendalami pelajaran kita berapa kali begitu. Tapi ketika memasuki musim ujian kita mengintensifkan kegiatan belajar mandiri kita terutama. Ya, seperti inilah musim ibadah ini, di mana sepanjang tahun insya Allah kita melakukan ibadah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tapi khusus di musim ibadah ini kita mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah kita, karena memang di waktu-waktu inilah kita lihat tadi ada banyak ragam-ragam ibadah di luar ibadah wajib juga yang kita sangat dianjurkan untuk kita amalkan pada waktu-waktu ini. Nah, adik-adik sekalian, ini judul yang diberikan kepada saya ini adalah finalis Ramadan. Ya tidak apa-apa, saya ingin coret sedikit ya bagaimana ibadah Ramadan yang kita lakukan ini memiliki dampak sebenarnya di dalam kehidupan seorang muslim, ya. Dan dampak tersebut itu kelihatan pada dirinya. Ya, saya akan ikut dari gadget yang lain supaya saya bisa memantau apa yang dilihat oleh teman-teman. Jadi puasa ini ikhwas sekalian itu meninggalkan bekas pada diri orang yang mengamalkannya. Ya. Dan kalau kita umat Muhammad SAW ini bulan puasa kita adalah Ramadan. Tadi pagi saya membawakan taklim tentang wasiat Nabiullah Yahya alaihissalam. Judulnya puasa dalam wasiat Nabi Yahya alaihissalam. Ya, adik-adik bisa cek di fanpage Wahda Jakarta. Di videonya di sana ada ceramah tersebut secara full. Nah, tadi itu saya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani tentang Nabiullah Yahya ibnu Zakaria alaihi wassalam. Ini seorang nabi, putra seorang nabi. Dan dia hidup sezaman bahkan sepupu dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, beda usia antara keduanya cuma kurang lebih 3 bulan. Nah, Nabi Yahya ini menyampaikan wasiat kepada kaumnya, perintah atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya Bani Israel. Ada 5 wasiat tentang tauhid,
tentang salat, tentang puasa, sedekah, dan terakhir zikir. Jadi ada perintah untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perintah untuk melakukan salat, perintah untuk melakukan puasa, perintah untuk mengeluarkan sedekah, perintah untuk banyak berzikir. Ini perintah dari Yahya ibnu Zakaria alaihi wassalam kepada Bani Israel. Beliau amalkan dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya juga. Ya, peristiwanya ini di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa. Ini makanya saya pakai shawl Palestina ini untuk mengingatkan kita tentang spirit Al-Aqsa ini. Nah, ketika beliau bercerita tentang puasa, yang menarik itu adalah beliau membuat perumpamaan. Ya, semua ini ibadah-ibadah ini beliau buatkan perumpamaan. Tapi puasa ini beliau, yaitu Nabiullah Yahya ibnu Zakaria alaihi wassalam, memperumpamakan puasa ini seperti orang yang membawa wadah. Jadi seperti orang yang membawa wadah, yang mana di dalam wadah itu ada parfumnya, misk, ya, minyak kasturi. Jadi karena di dalam bingkisan seperti itu, tentu orang-orang tidak melihat apa yang ada di dalam wadah itu. Orang cuma lihat bahwa orang ini misalnya membawa bingkisan. Ya, jadi ini orang ini, individu ini berada dalam satu rombongan. Jadi dalam rombongan itu orang ini membawa minyak kasturi atau parfumnya itu dalam sebuah tas. Tentunya tidak kelihatan dari luar. Tapi orang-orang yang ada bersama dengan orang tadi ini bisa mencium semerbak harum dari minyak kasturi itu. Ya. Jadi inilah perumpamaan yang dibuat oleh Nabiullah Yahya alaihissalam tentang orang yang berpuasa. Yaitu bahwa orang tidak bisa melihat apa yang dibawa orang itu, tapi semua orang bisa mencium semerbak baunya. Begitulah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu orang tidak tahu. Ya. Orang bisa tidak makan karena sariawan. Ya, bahkan orang mungkin bisa mengurangi bicara ya kalau sariawan. Orang bisa tidak makan karena diet misalnya. Ya. Orang bisa tidak makan karena alasan-alasan tertentu. Ya. Nah, tapi orang yang melakukan puasa itu kelihatan dampaknya bagi orang lain. Ya, seperti tadi ya. Jadi orang yang membawa parfum itu, harum dari semerbak parfumnya itu dicium, bisa dicium oleh rombongan itu. Begitu juga orang yang berpuasa. Ada dampak lahir yang bisa kita lihat. Ya, kalau kita lihat orangnya, kita tidak tahu apakah dia berpuasa atau tidak. Walaupun dia juga mengaku berpuasa, ya bisa saja kan. Dia mungkin kalau dia sendiri di rumahnya, dia bisa makan, minum, mana orang tahu. Ya. Jadi puasa ini betul-betul memang rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dampak yang orang bisa lihat. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik sekalian, kita bisa lihat dampaknya itu berupa tentu yang pertama adalah
puasa itu sendiri. Ya, ini tentu yang paling nyata adalah puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah salat. Ya, ini disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Kita memasuki bulan Ramadan nanti, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa karena didorong oleh iman, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Salat, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena keimanan, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini amalan utama ini. Amalan utama yang ketiga, ikhwas sekalian, adalah taubat. Ya. Kita lihat tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dilihat bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ini waktu emas untuk berdoa, apa doa yang dibaca? Ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Ya tentu kita mau membaca doa yang paling pas pada saat itu ya. Kalau sekedar berdoa, mungkin setiap kita punya segudang permintaan. Ya, tapi kalau di waktu seperti itu, apa yang paling cocok untuk kita minta? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunilah saya. Jadi ini yang ketiga, ini tobat. Kemudian yang keempat, adik-adik sekalian, adalah berderma. Ya, atau saya tulis infak ya. Ya, banyak berinfak. Ini diceritakan ya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu adalah orang yang sangat baik, membantu orang. Tapi kalau memasuki bulan Ramadan, maka beliau akan banyak membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan itu malaikat Jibril datang kepada beliau. Ya, bahkan di riwayat diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali khatam, menyetor hafalan, memperdengarkan hafalan dengan malaikat Jibril. Ya, jadi ini memang bagus ya kalau kita kalau kita menghafal, ya jangan menghafal sendirilah, karena bisa jadi ada kesalahan, tidak ada yang menegur. Sebaiknya ada partner. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan 2 kali mengkhatamkan Al-Quran bersama dengan Jibril. Nah, kalau seperti itu kata Ibnu Abbas, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini didatangi oleh malaikat Jibril pada bulan Ramadan seperti ini, maka beliau lebih baik daripada angin yang berhembus. Artinya beliau banyak berinfak, banyak membantu orang. Nah, di sini juga kita lihat yang kelima adalah membaca Al-Quran. Ya, makanya bulan Ramadan ini biasa disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kita lihat tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak membaca Al-Quran. Nah, 5 hal ini, ikhwani fillah,
kalau kita lihat adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, ini luar biasa, ini relevansinya ya dan korelasinya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, jadi yang pertama itu al-iman bil ghaib. Ya, kita lihat karena memang puasa ini kita singgung tadi tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang beriman. Ya, kalau sekedar diet, orang di luar Islam juga diet. Kalau sekedar menahan makan, ya orang sariawan, orang sakit, atau orang tidak selera dengan makanan tertentu, bisa juga menahan diri dari makan dan minum. Tapi puasa yang sesungguhnya, ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya, makanya biasanya diceritakannya bahwa puasa yang luar biasa, ada kurang lebih 1,5 hampir ya, atau lebih kaum muslimin di planet bumi ini memasuki bulan Ramadan seperti ini. Tentu fenomena yang luar biasa ketika miliaran manusia ini tiba-tiba memasuki bulan Ramadan, mereka berhenti makan dan minum mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya, sepanjang siang. Ini luar biasa, ini pergerakan manusia. Mereka secara sukarela berhenti makan dan minum, padahal tidak ada juga sanksi dari pemerintah misalnya, tidak ada juga pengawasan yang menyantroni orang yang tidak puasa misalnya. Dan itu juga mereka lakukan secara sukarela, disiplin individu. Di dalam rumah siapa yang tahu? Orang bisa makan minum karena tidak ada orang lain yang mengawasi. Ini betul-betul manifestasi dari keimanan kepada yang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini orang-orang yang bertakwa ini. Ya, melakukan salat. Ya, tentu yang kita maksud dengan salat ini sebagaimana yang kita gambarkan tadi adalah salat yang betul-betul. Karena salat yang memberikan hasil, salat yang berbuah, salat yang punya efek dalam kehidupan seseorang. Ya, kalau di dalam wasiat Yahya Ibnu Zakaria yang hadisnya sama seperti tadi ketika beliau bercerita tentang puasa, beliau mengatakan bahwa salat itu selama seorang hamba itu menghadapkan wajahnya ke kiblat, maka Allah Subhanahu wa taala juga menghadap kepada hamba yang melakukan salat itu dengan wajahnya. Maka jangan berpaling, karena kalau dia berpaling, maka berhenti juga. Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada hamba yang melakukan salat itu. Jadi artinya kita harus salat dengan khusyuk. Kita rasakan betul bahwa kita ini beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ini infak. Ya, makanya tadi Nabi Yahya mengatakan bahwa puasa itu orang tidak tahu siapa yang melakukan puasa ini, tapi orang-orang sebenarnya bisa merasakan efeknya. Kenapa? Karena orang yang puasa ini gemar membantu, gemar memberi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab sebelumnya. Ini beriman kepada kitab-kitab.
Ya, sebagian salaf diceritakan memasuki bulan Sya'ban seperti ini, mereka mulai meningkatkan intensitas mereka untuk membaca Al-Quran. Ya, mereka mengatakan syahrul Sya'ban, syahrul Qura. Bulan Sya'ban ini adalah bulan bagi para Qura, orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya, jadi adik-adik sekalian, memasuki bulan Sya'ban ini, ya mulailah dirapikan mushaf kita di rumah masing-masing. Ya, kita sudah ada mushaf mungkin yang kita siapkan supaya kita bisa mengaji dengan baik, mengaji dengan jumlah yang lebih banyak. Dan itu kita lakukan mulai bulan Sya'ban ini. Jangan nanti masuk bulan Ramadan baru mulai berpacu. Kita lakukan mulai sekarang. Ya, Abu Bakar Al-Qarhi mengatakan, Syahrul Rajab, Syahrul Zar, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqiyaz Zar, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadiz Zar. Bulan Rajab, bulan untuk menanam benih. Bulan Sya'ban, bulan untuk menyirami benih tersebut. Bulan Ramadan, bulan untuk memetik hasilnya. Ya, makanya mungkin kita bisa kritik kalau ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu seperti madrasah. Ya, sebaiknya kita mengatakan madrasah itu Rajab dan Sya'ban. Kenapa? Karena Ramadan itu bukan lagi madrasah. Sya'ban itu bulan untuk kita memetik hasilnya. Ya, jadi bulan-bulan sebelum ini kita sudah mulai beribadah. Justru di bulan Ramadan itulah kita memetik hasil dari ibadah yang kita lakukan. Ya. Ya, tentu beriman kepada Al-Quran ini tidak sekedar membacanya, tapi berusaha memahami maknanya, mengambil pelajaran-pelajaran di dalamnya, mendapat inspirasi darinya, mengambil ibrah dari kisah-kisah yang ada di dalamnya, memahami perintah-perintah dan larangan, beriman kepada perkara-perkara gaib yang diceritakan baik yang lalu maupun yang akan datang. Ya, itulah disebut dengan beriman kepada Alkitab. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, al-yaqin bil akhirah. Ya, saya tulis al-akhirah saja. Ya, orang-orang yang bertakwa ini kalau di dalam ayat itu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka sadar betul, senantiasa bertobat ya, karena mereka sadar betul bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Baik itu di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Ya, makanya orang beriman lebih takut menzalimi orang lain daripada dia dizalimi. Karena kalau kita dizalimi ya mungkin kita bisa balas di akhirat nanti. Tapi kalau kita menzalimi orang lain ya berarti kita akan mendapatkan dampaknya, akibatnya. Makanya orang-orang yang beriman senantiasa bertobat. Ya, itulah tadi kita lihat ya luar biasa ketika malam Lailatul Qadar, Aisyah justru mengatakan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bahwa ibadah yang kita lakukan ini ikhwas sekalian betul-betul mengantar kita kepada derajat takwa sebagaimana di dalam Al-Quran itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah finalis Ramadan ini adalah orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang betul-betul mewujudkan 5 kriteria ini, beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, beriman kepada akhirat yang implikasinya banyak bertobat, banyak berinfak, beriman kepada risalah yang implikasinya mereka membaca, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Ya.
Jadi tentunya ikhwani fillah, kita berharap bahwa bulan Ramadan kali ini insya Allah Ta'ala salah satu di antara bulan Ramadan terbaik 1443 Hijriah yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan juga Ramadan ini menjadi salah satu Ramadan yang insya Allah Ta'ala membawa kita kepada pribadi yang bertakwa. Sebagaimana kita lihat dari amaliyah Ramadan ini dan sebagaimana kita lihat pada kriteria orang-orang yang bertakwa ini. Baik, ikhwani fillah, ini mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Insyaallah barakallahu fikum. Yang kami ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi analis Ramadan. Selanjutnya mungkin Ustaz kita membuka sesi tanya jawab kepada para peserta dan audiens yang ingin menanyakan perihal materi Ustaz, bisa langsung di raise hand dulu, lalu nanti moderator akan mengizinkan, ataupun bagi akhwat yang sempat hadir bisa menuliskan di kolom chat. Ya, kita bacakan Ustaz, ada pertanyaan di kolom komentar. Afwan Ustaz, apakah keadaan orang yang, ini di bawah ya. Apakah keadaan orang yang melewati Ramadan sama dengan keadaan sebelum melalui Ramadan, sama saja tanda tidak mendapatkan berkah Ramadan dan amalan yang diterima? Ya, apakah keadaan orang yang melewati Ramadan sama dengan keadaan sebelum melalui Ramadan, sama saja tanda tidak mendapatkan berkah Ramadan dan amalan yang diterima? Ya, mungkin Ustaz seperti itu Ustaz. Ya, baik. Syukran untuk tanggapan-tanggapannya. Ini yang pertama saya kira. Jadi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita lihat tadi dari keterangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita tentang kondisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berubah ketika memasuki bulan Ramadan. Yang mana perubahan itu yang kemudian beliau ceritakan kepada kita, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada dasarnya orang yang sangat baik, banyak membantu. Tapi kalau memasuki bulan Ramadan, beliau banyak mengaji dan beliau lebih banyak lagi membantu dan berderma. Artinya ada perubahan yang terjadi. Ya, di dalam riwayat-riwayat yang lain kita baca Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang membangunkan keluarganya untuk melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Artinya kita lihat bahwa memang ada perubahan. Di bulan Ramadan ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam meningkatkan kualitas ibadahnya yang relatif berbeda dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Karena keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan ini, karena ibadah mahda yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini berbeda nilainya, badan bobotnya, dibanding apa yang kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Nah tentu ketika kita melakukan ibadah Ramadan ini dengan baik, pasti juga kondisi orang yang beriman itu akan berbeda antara dia sebelum bulan Ramadan dan dia setelah bulan Ramadan. Ya, karena salah satu di antara hidayah itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah itu kepada orang-orang yang beriman. Ini ketika ulama kita menjelaskan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua.
Ya, ada rububiyah yang sifatnya umum, seluruh makhluk ini dipelihara dan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita lihat semua makhluk-makhluk hidup ini luar biasa. Ya, kalau adik-adik bisa bayangkan ya, kita ini hidup di negara tropis seperti ini dengan luas laut yang lebih luas daripada daratan. Ya, apalagi teman-teman mungkin yang dominan di Sulawesi Selatan ini, yang hadir di sini, adik-adik bisa bayangkan berapa banyak kira-kira itu ikan yang diangkat dari lautan untuk dikonsumsi oleh umat manusia. Ya, padahal yang satu ini makhluk di laut dan yang mengkonsumsi ini makhluk yang hidup di daratan. Ya, luar biasa. Kalau diteliti dan kita lakukan kalkulasi ya, bagaimana makhluk yang sebenarnya di lautan ini kok dikonsumsi oleh makhluk yang ada di daratan. Betapa luar biasa proses itu dan betapa besar kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu namanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum. Ya. Ada juga rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus, yaitu kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang melakukan ibadah. Ya, kepada orang-orang yang senantiasa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan ketenangan jiwa, mereka mendapatkan orientasi hidup yang jelas, mereka mendapatkan cahaya hati dan seterusnya dan seterusnya. Ini hari Ahad ya, hari Jumat kemarin kita dianjur, ini contoh saja, ini salah satu contohnya. Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengkhatamkan suratul kahfi pada hari Jumat. Nabi mengatakan, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ati ada'alahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Siapa yang membaca suratul kahfi pada hari Jumat, akan ada cahaya yang menerangi kehidupannya dari Jumat itu kepada Jumat berikutnya. Ya, artinya kalau kita baca suratul kahfi, ada cahaya yang menemani kehidupan kita dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Artinya kalau kita tidak membaca suratul kahfi, ya kita tidak dapat lentera cahaya itu. Berbeda kan berarti? Ya, jadi ada rububiyah Allah yang sifatnya umum, ada rububiyah yang sifatnya khusus. Maka orang-orang yang melakukan ibadah, ikhwah fillah, ini mendapatkan rububiyah yang sifatnya khusus itu tadi. Ya, makanya sebagian salaf dahulu biasa dikutip ya ungkapan mereka bahwa seandainya para penguasa yang sangat berkuasa itu yang dahulu, para khalifah yang menguasai 1/4, 1/3 planet bumi ini, tahu dan merasakan nikmat yang kita rasakan ini, pasti mereka akan merampas kenikmatan itu dari kita. Ya, kenikmatan apa sebenarnya itu? Ya, kenikmatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus. Jadi ikhwani fillah, adik-adik sekalian, inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ahli ibadah. Dan tentu saya garis bawahi di sini ya, ibadah yang saya maksud di sini tentu bukan cuma ibadah mahdah saja, tapi juga ibadah muta'addiyah. Jadi intinya pasti terjadi perubahan. Orang yang melakukan ibadah itu pasti akan selalu menuju kepada arah yang lebih baik. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang yang melakukan kebaikan, ditambah lagi kebaikannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik buat diri kalian sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, syukran. Wallahu a'lam. Saya kembalikan. Baik Ustaz, mungkin satu lagi Ustaz sebelum kita closing. Ada pertanyaan dari Saudara Akmal. Afwan Ustaz, afdol mana menghatamkan Al-Quran atau menghafal Al-Quran di bulan Ramadan? Baik. Dua-duanya. Karena dua-duanya penting dan dua-duanya memiliki tujuan yang berbeda. Ya, jadi saya tidak tahu ini, mungkin kalau adik-adik yang masih kecil ini, tentu kalau masih usia yang sangat belia, ya tentu memang prioritas untuk menghafal.
karena hafalan masa kecil ini insya Allah Ta'ala akan dibawa sampai dewasa dan tua nantinya. Dan usia kecil memang kita lebih cepat untuk menghafal. Tapi kalau sudah usia menginjak dewasa, maka walaupun menghafal dan membaca, tapi saya akan anjurkan untuk lebih banyak tadabbur. Kenapa? Karena kalau kita berusia dewasa, manusia itu berusia dewasa biasanya lebih banyak menghayati dan meneliti dibanding sekedar membaca. Ya, dan kalau kita dewasa seperti ini, kalau kita membaca sesuatu tanpa menghayati dan memahami, lebih sedikit manfaatnya. Ya, ketika kita dewasa, biar kita baca sedikit, tapi kita pahami dan kita tadabburi, itu jauh lebih bermanfaat. Ini pertanyaan pernah ditanya kepada, ya kurang lebih ya, pernah ditanya kepada Imam Ahmad. Ada orang yang sudah dewasa datang kepada beliau, wahai Imam Ahmad, saya ini sudah besar, apakah saya hafal Quran atau saya menuntut ilmu? Maka Imam Ahmad mengatakan, tuntut ilmu. Kenapa? Karena dia sudah besar. Kalau dia mau menghafal Al-Quran, silahkan, tapi porsinya belajar harus lebih banyak. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke fase usia dan fase kehidupan untuk belajar, memahami, dan mempraktekkan. Cepat, segera. Sementara kalau masih terlalu kecil, ya diberikan ilmu untuk pemahaman yang terlalu tinggi, belum bisa dia tangkap. Ya, makanya kalau ada pertanyaan seperti ini, tergantung siapa yang bertanya. Kalau jadi jawabannya, ringkasnya, membaca dan menghafal. Tapi kalau Anda masih usia kecil, porsi menghafal lebih besar. Tapi kalau Anda sudah dewasa, porsi tadabbur dan membaca lebih besar daripada menghafal. Tapi jangan tinggalkan dua-duanya. Ya, wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Ustaz kita, dan juga telah menutup materi yang kedua pada kegiatan Spirit of Ramadan 14 ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz dan juga kepada seluruh partisipan yang telah menyempatkan hadir dan mengikuti kegiatan Smart ini dari awal hingga akhir. Adapun sertifikat untuk peserta bisa dilihat di kolom chat. Untuk setiap peserta yang ingin mendapatkannya, silahkan diklik. Ya, mungkin Ustadz untuk yang terakhir bisa closing statement, memberikan sepatah kata nasihat kepada kita sebagai pemuda Muslim dalam menghadapi puasa dan amalan terkait Ustadz. Baik, syukran. Ikhwan fillah, adik-adik sekalian, ya ini saya cuma ingin mengingatkan kembali bahwa ini bulan-bulan ibadah, ya, dan ketika adik-adik insya Allah Ta'ala bisa menggunakan usia-usia seperti ini untuk banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka insya Allah Ta'ala ini punya satu poin tersendiri. Ya, kita ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 7 golongan yang diberikan perlindungan di hari akhirat kelak. Ya, salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, karena pada dasarnya di dalam usia anak-anak remaja seperti ini biasanya orang lebih mudah kepada berpikir pendek, ya, tertarik kepada hal-hal yang sifatnya instan. Ya, tapi ketika orang-orang seperti adik-adik sekalian di usia seperti ini justru bisa meningkatkan kualitas pribadi dengan belajar, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, maka insya Allah Ta'ala itu akan memberikan manfaat yang besar pada adik-adik sekarang dan insya Allah Ta'ala di masa yang akan datang. Ya, maka jangan sia-siakan kegiatan-kegiatan seperti ini, ikuti, raih ilmunya,
amalkan apa yang sudah dipelajari, gunakan kesempatan musim ibadah seperti ini untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua insyaallah taala mengharapkan semata-mata belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk ke dalam salah satu di antara golongan orang-orang yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat kelak. Demikian wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ustaz. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan. Semoga amalan kita dan juga waktu kita yang terbuang yang dipakai untuk menuntut ilmu pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.